pakai baju yang rapi, seperti mau ke sekolah minggu. Nah, terus siapkan hatimu dan Alkitabmu. Ini di samping buku ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini, terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Itu kan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Yeay, akhirnya kita bertemu lagi di sekolah minggu online kita kali ini adik-adik. Nah, walaupun di tengah situasi yang masih dilanda COVID, tapi kita bersyukur karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan lewat sekolah minggu online kita adik-adik. Yeay, senang sekali akhirnya Lause bisa bersama-sama dengan adik-adik memuji Tuhan di hari Minggu ini. Lihat, Lause sudah siap loh. Lause sudah siap untuk bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Jadi adik-adik juga harus siap ya, sama seperti Lause. Yuk, semuanya duduk yang manis. Kita akan mulai sekolah minggu kita adik-adik. Ayo duduk yang manis. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu online ini, karena pada hari Minggu ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk datang beribadah kepadamu. Berkati sekolah minggu kami ini dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Yeay, ayo semuanya berdiri dan kita akan menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay. Iya adik-adik, walaupun kita di tengah-tengah situasi yang masih dilanda virus corona, tapi kita harus tetap berjalan serta Yesus. Ya, benar sekali. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi silakan duduk kembali dan semuanya tenang. Kita akan menyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Jadi semuanya semangat ya. Oh iya, Lause lupa karena lagu ini lagu semangat. Jadi semuanya berdiri kembali lagi dan kita memuji Tuhan bersama-sama.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah-tengah sekolah minggu kami pada hari ini, kami mau datang belajar firman-Mu, mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawakan oleh Lause. Tolong kami, berikan kami hati yang tenang, berikan kami hati yang sukacita, gembira untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, selamat menyaksikan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semangat ya, dadah. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semua? Lause berharap semua dalam keadaan baik saja. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang rindu mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, pasti semuanya sangat rindu mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat fokus dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kalau saya mau tanya, di dalam keluarga ada siapa-siapa saja sih? Pasti ada mama, ada papa, ada kakek, ada nenek, ada adik, ada juga kakak. Nah, kalau dalam keluarga itu Lause punya mama, punya papa, dan Lause juga punya dua adik perempuan. Lause juga punya kakek dan juga punya nenek. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Ya, pasti di dalam keluarga itu kita merasakan sukacita, merasakan kenyamanan ketika kita berada dalam keluarga. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari keluarga, yaitu Adam dan Hawa, dan serta keluarga mereka. Kita akan mendengarkan cerita mereka dari keluarga pertama yang Allah ciptakan di bumi ini. Dan juga kita akan melihat bagaimana janji Allah nyatakan dalam keluarga mereka, dan Allah memelihara kehidupan mereka. Adik-adik, pada awal dunia diciptakan, Allah menempatkan Adam dan Hawa di suatu tempat yang sangat indah, yaitu yang bernama Taman Eden. Mereka hidup dengan sukacita, mereka dapat menikmati semua yang ada dalam taman itu. Allah mengatakan kepada mereka, semua yang ada dalam taman ini boleh kau nikmati, boleh dimakan, tetapi ada satu pohon, yaitu pengetahuan yang baik dan jahat, tidak boleh dimakan. Kalau kalian makan, maka kalian akan mati. Itu perintah Allah kepada Adam dan Hawa. Tetapi semua yang ada dalam taman itu, terkecuali pohon itu, mereka boleh nikmati. Nah, adik-adik, pada suatu hari Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Mereka akhirnya makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adik-adik, mereka melanggar perintah Allah, di mana Allah melarang mereka untuk tidak memakan buah dari pohon tersebut. Tetapi mereka tidak mengindahkan perintah dari Allah, adik-adik. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa, yang pada awalnya mereka hidup dengan bahagia, mereka hidup dengan bersukacita dalam taman itu, di tempat yang Tuhan telah tempatkan mereka. Akhirnya adik-adik, mereka jatuh ke dalam dosa.
Kini dunia yang dulunya indah sekarang tidak lagi sempurna adik-adik karena telah dirusak oleh dosa. Meskipun Adam dan Hawa telah berbuat dosa, mereka telah melanggar perintah Allah, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap memelihara kehidupan mereka. Allah berjanji kepada mereka bahwa suatu saat nanti Allah akan mengirimkan juru selamat untuk mengalahkan iblis, untuk menebus dosa-dosa kita semua, dosa-dosa Lause dan dosa-dosa adik-adik semua. Adik-adik, beberapa saat setelah Adam dan Hawa telah keluar dari taman, Allah mengaruniakan mereka seorang anak laki-laki yang bernama Kain. Siapa adik-adik? Kain. Nah, setelah itu tak lama kemudian lahirlah adik dari Kain yang bernama Habel. Adik-adik, dalam masa-masa pertumbuhan mereka, dalam masa-masa kecil mereka seperti dalam umur-umur seperti adik-adik, mereka diajarkan oleh Adam dan Hawa yaitu tentang Allah. Adam dan Hawa menceritakan tentang Allah kepada mereka. Dan Adam dan Hawa juga menceritakan bagaimana mereka tidak taat kepada Allah. Mereka tidak taat terhadap perintah Allah. Sehingga dosa masuk ke dalam dunia yang sangat indah yang Allah ciptakan. Mereka memberitahu Kain dan Habel bahwa Allah berjanji bahwa suatu saat nanti Allah akan mengirimkan juru selamat untuk menebus dosa-dosa kita semua. Setelah Kain dan Habel bertumbuh besar, Kain menjadi seorang petani seperti ayah Lause yang adalah seorang petani. Nah adik-adik, kalau petani pasti menanam buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan adiknya Habel adalah seorang peternak. Nah, Kain dan Habel akan mempersembahkan suatu persembahan kepada Allah. Kain mempersembahkan buah-buahan, sayur-sayuran yang telah dia tanam adik-adik. Sedangkan Habel mempersembahkan ternak yang adalah miliknya sendiri. Adik-adik, Habel memberikan persembahannya dengan iman. Ia ingin menyenangkan hati Allah dan juga Habel sangat mengasihi Allah. Sedangkan Kain tidak memberikan dengan iman. Ia tidak mengasihi Allah dan juga dia tidak ingin menyenangkan hati Allah. Allah mengetahui isi hati dari Kain dan juga Habel. Allah menerima persembahan dari Habel adik-adik. Akhirnya Kain sangat marah karena Allah tidak menerima persembahan darinya. Allah memperingatkan Kain tentang bahaya dari dosa. Pada suatu kali, Kain memanggil adiknya yaitu Habel. Habel, ayo, mari kita ke padang. Dan adik-adik, sesampainya di padang, ketika mereka sudah berada di padang, Kain menyerang Habel, membunuhnya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Habel saat itu juga mati. Adam dan Hawa sangat sedih karena mereka melihat bahwa Habel telah mati. Mereka sangat menyesal karena dosa mereka telah membawa kematian ke dalam dunia yang telah Allah ciptakan adik-adik. Walaupun Habel telah mati dan Kain telah pergi jauh dari ibu dan ayahnya yaitu Adam dan Hawa, tapi Adam dan Hawa ini tetap mempercayai Allah dan tetap mengingat dan tetap mempercayai bahwa
Allah akan berjanji dan pasti akan menepati bahwa Dia akan mengutus atau memberikan juru selamat kepada kita semua untuk menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Beberapa saat kemudian, Allah mengaruniakan seorang anak kepada Adam dan Hawa, yaitu yang bernama Set. Siapa adik-adik? Set. Nah, adik-adik, setelah bertahun-tahun kemudian, dari keturunan Set ini lahirlah seseorang, yaitu yang bernama Yesus. Siapa adik-adik? Yesus. Ya, Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan kepada kita semua. Yesus adalah juru selamat yang akan menanggung dosa-dosa kita semua, dosa-dosa Lause maupun dosa-dosa adik-adik. Nah, adik-adik, melewati cerita pada pagi hari ini, yaitu keluarga Adam dan Hawa, mengajarkan kita bahwa Tuhan setia terhadap perkataannya. Allah mengasihi Lause dan mengasihi adik-adik. Allah dapat dan akan menepati janjinya kepada kita semua. Nah, adik-adik, janji Allah sangat banyak dalam firman-Nya, bukan? Nah, kita harus imani dan kita harus percaya bahwa Allah pasti menepati janji-janjinya. Allah telah menepati janjinya bahwa Ia telah mengutus juru selamat, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia, sehingga kita semua boleh ditebus dosa-dosanya karena kematian Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, biarlah Lause dan adik-adik kita semua terus percaya kepada Allah bahwa Allah akan menepati janji-janjinya. Adik-adik, ayat hafalan pada minggu ini yaitu, adik-adik, saat ini kita akan berdoa, kita akan bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau menepati janji-Mu, yaitu Engkau berjanji bahwa Engkau akan mengutus juru selamat bagi kami, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Ya adik-adik, sampai berjumpa pada minggu depan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelembutan, pengenalan diri.